Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah penuh makna dan pelajaran hidup ini bisa berlanjut di episode berikutnya. Salam Josjis, porem srit. Sekarang, siapkan nyalimu, karena malam ini Om Brimo akan menceritakan sebuah kisah nyata dari seorang wanita perias jenazah yang mengalami hal janggal saat merias tubuh seorang perempuan muda. Namanya Rina. Seorang perias jenazah berusia 32 tahun yang sudah 8 tahun bekerja di rumah duka di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Baginya, pekerjaan ini adalah bentuk penghormatan terakhir untuk mereka yang telah pergi. Tapi malam itu, semuanya terasa berbeda. Sekitar pukul 11:30 malam, Rina mendapat panggilan dari rumah sakit. Suara perawat di ujung telepon terdengar tergesa. "Bu Rina, mohon datang sekarang ya. Ada jenazah wanita muda yang baru saja masuk. Keluarganya ingin dirias sebelum dimakamkan besok pagi." Tanpa banyak tanya, Rina langsung berangkat. Begitu sampai di ruang jenazah, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Di atas meja terbujur tubuh seorang wanita muda bernama Maya. Usianya sekitar 25 tahun. Wajahnya cantik, kulitnya pucat, dan ekspresinya terlalu tenang untuk seseorang yang baru meninggal. Katanya dia kecelakaan tunggal, ucap salah satu petugas kamar jenazah pelan. Tapi anehnya, nggak ada luka serius di tubuhnya. Rina hanya mengangguk, lalu mulai membuka perlengkapan make-up-nya. Tapi saat kusap foundation pertama di pipinya, tangan jenazah itu tiba-tiba bergerak pelan. Rina tertegun. Ia mencoba menenangkan diri, mengira itu hanya refleks otot. Namun beberapa detik kemudian, setetes air mata tipis mengalir dari sudut mata jenazah itu. Jantung Rina berdegup kencang. Ia buru-buru mengambil tisu, menyeka air mata itu, tapi tiba-tiba ruangan yang semula dingin berubah menjadi terasa aneh. Dari arah pojok kamar jenazah, tercium aroma melati yang sangat kuat, padahal tak ada bunga sama sekali. Suasana semakin hening. Lalu samar-samar terdengar bisikan lirih seperti suara seorang wanita. "Tolong, selesaikan wajahku. Aku belum sempat pamit." Rina membeku. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapapun di ruangan itu. Hanya dirinya dan tubuh Maya yang terbujur kaku di meja dingin. Ia mencoba kembali fokus, melanjutkan riasan, tapi pandangannya tertuju pada syal tipis yang menutupi leher jenazah. Entah kenapa, ia merasa harus melihatnya. Perlahan ia membuka kain itu, dan matanya langsung membesar. Di leher Maya tampak bekas jeratan halus. Luka yang bukan dari kecelakaan. Luka yang seperti bekas tali. Saat itu juga, lampu ruangan berkedip 3 kali. Aroma melati semakin tajam menusuk hidung. Cermin kecil di meja rias bergetar pelan, dan dalam pantulan cermin itu, Rina melihat sosok Maya tersenyum. Tapi bukan senyum damai, melainkan senyum penuh rasa sakit dan ketakutan. Rina langsung memejamkan mata, membaca istighfar dalam hati, lalu memutuskan menyelesaikan riasan dengan cepat. Saat terakhir kuoleskan bedak di wajah Maya, aroma melati itu perlahan menghilang, dan ruangan kembali sunyi. Keesokan paginya, Rina masih gemetar saat kembali ke rumah. Namun siang harinya, seorang perawat rumah sakit datang menghampirinya. "Bu Rina," katanya pelan, "tadi polisi datang lagi. Ternyata Maya bukan korban kecelakaan. Dia diduga dibunuh oleh suaminya sendiri, lalu tubuhnya dibuang agar terlihat seperti kecelakaan." Rina terdiam. Ia teringat air mata itu, bisikan lirih yang memintanya menyelesaikan riasan, dan senyum penuh luka yang sempat ia lihat di cermin. Sejak malam itu, Rina berjanji, setiap kali ia merias jenazah, ia akan memperlakukan mereka dengan penuh hormat, karena mungkin saja, jiwa mereka belum sepenuhnya pergi. Inilah kisah nyata seorang perias jenazah yang menyaksikan keajaiban di antara hidup dan mati. Bahwa kadang, arwah yang pergi masih menyimpan pesan, menunggu seseorang untuk mendengarnya. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya bersama Om Brimo si Pendongeng. Salam Josjis, porem srit.